Donny Tan berhasil mengadu domba antara pendeta Budi Asali dengan Henry Tan. Masih terkait dengan debat antara pendeta Budi Asali beberapa waktu yang lalu di Jogja. Kalau saudara perhatikan debatnya ketika Pak Budi berhadapan dengan Henry Tan, dia adalah seorang penganut Sabellianisme. Walaupun Pak Henry Tan sendiri mengakui, saya bukan penganut Sabellianisme. Jangan kaitkan dengan itu. Padahal kalau kita melihat ajarannya dia, memang dia seorang Sabellianisme kok. Dia hanya percaya pada satu pribadi Allah. Bapa adalah Yesus itu sendiri, adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi waktu dia menolak dia bukan Sabellian, itu omong kosong. Si Henry Tan ini sama saja dengan pendeta Joshua Tewu ya. Sekarang dia sudah bishop, namanya Bishop Joshua Tewu, yang ketika dia mengajarkan ajaran-ajaran Sabellianisme, lalu ketika diserang oleh banyak orang, dia mengatakan, saya bukan Sabellianisme. Yang mana ada bidat mengakui bidat ya. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak mau berterus terang posisi mereka di mana sebetulnya. Sebetulnya mereka adalah seorang wanas, Sabellianisme, tapi kemudian menolak. Disebut dengan istilah-istilah demikian. Ya terserah kamu saja ya. Kalau sudah perhatikan debatnya di situ, yang menjadi moderator adalah Donny Tan. Dia kemudian memberikan atau melontarkan satu pernyataan yang mengatakan bahwa di dalam kekristenan masih ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Di dalam hal pengajaran, ada ajaran-ajaran mendasar ternyata di antara kelompok-kelompok yang mengakui sebagai Kristen itu justru berbeda. Dan ini menyangkut sekali lagi ajaran yang fundamental, ajaran yang esensi dalam kekristenan. Dan menurut Donny Tan, Pak Budi itu adalah seorang Kristen. Bukan hanya Pak Budi seorang Kristen, bahkan Henry Tan juga adalah seorang Kristen. Jadi sesama Kristen itu ternyata bisa berbeda di dalam menjelaskan doktrin yang mendasar. Ini yang disampaikan oleh Donny Tan lebih dari satu kali saya kira dalam sepanjang perdebatannya, mungkin sekitar 3 atau 4 kali. Berulang kali dia mengatakan ternyata di dalam kekristenan ada perbedaan yang mendasar di dalam pengajaran. Coba saudara perhatikan pernyataannya berikut ini. Jadi ini juga diharapkan juga bisa menjadi edukasi buat para hadirin di sini bahwa di dalam kekristenan masih ada perbedaan-perbedaan yang mendasar begitu ya. Padahal kelompok ini dan kelompok ini sama-sama menggunakan kitab yang sama gitu ya. Nah, ini berulang kali dia sampaikan sekali lagi ya. Jadi seakan-akan dia kok bangga bisa semacam mengadu domba antara Pak Budi dengan Pak Henry Tan, karena menurut dia keduanya adalah seorang Kristen. Kalimat Donny Tan itu menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa-apa tentang Kristen. Kata Kristen itu sebetulnya apa? Kalau saudara melihat dalam Kisah Rasul 11:26, dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen itu muncul pertama kali di dalam teks ini. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat 19, 20, 21 dan seterusnya, itu sedang bicara tentang penganiayaan yang terjadi pasca Stefanus itu dihukum mati. Para murid kemudian tersebar ke berbagai tempat, berbagai wilayah, ada pergi ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Tetapi walaupun para murid itu mengalami penderitaan sedemikian hebat karena iman mereka kepada Yesus, para murid tetap memberitakan Injil ternyata. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan bagi mereka. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Dan di Antiochialah para murid itu pertama kali disebut sebagai Kristen. Kalau saudara melihat dalam versi King James, di Kisah Rasul 11:26, dikatakan bahwa and the disciples were called Christians first in Antioch. Dan murid-murid disebut orang-orang Kristen pertama-tama di Antioquia. Jadi kata Kristen itu adalah nama atau sebutan dari para murid, menunjuk pada orangnya atau sebutan untuk para pengikut Yesus Kristus. Dan sebagai bukti bahwa mereka seorang pengikut Yesus, mereka memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, walaupun di tengah-tengah aniaya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika saudara mengalami masalah, problem sedikit aja, sudah mempersalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak mau memberitakan Injil kepada orang lain lagi. Berbeda dengan murid-murid dalam konteks perjanjian baru waktu itu. Mereka
ketika mengalami penganiayaan yang begitu hebat, ya, dihukum mati, hukumannya itu luar biasa hebat, nyawa taruhannya, tapi mereka tetap setia untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan. Nah, spirit ini harus kita tangkap dan harus kita kerjakan juga, lakukan di masa sekarang, walaupun kita di tengah-tengah persoalan yang hebat melanda hidup kita. Jadi sebetulnya Kristus itu bukan nama dari agama. Cuma memang di zaman modern ini terjadi perkembangan makna menjadi sebutan untuk agama tertentu. Istilah Kristen itu menjadi sebutan untuk agama tertentu. Ya, agama Kristen. Itu sebab Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah mengusulkan agar kolom agama di KTP itu dikosongkan saja. Nah, saya setuju dengan itu karena kekristenan itu bukan sekedar agama belaka, tetapi sebuah komitmen dari orang-orang percaya untuk mengikut Yesus dengan taat. Para murid di zaman Perjanjian Baru membuktikan komitmen mereka untuk tetap setia pada guru mereka, pada Tuhan mereka. Dengan apa? Terus memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu. Dan inilah yang disebut dengan Kristen. Ini yang pertama. Yang kedua, jika Kristen itu berarti pengikut Yesus Kristus, maka orang-orang yang mengikut Yesus itu mengikut dalam hal apa? Tentu saja jika kita membaca Alkitab, maka kita diwajibkan untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Dengan apa? Dengan mentaati firman-Nya, menuruti perintah-perintahnya, hidup kudus, hidup benar, dan sebagainya. Jadi ini bicara tentang aspek moralitas. Tapi bukan saja terkait dengan hal-hal yang bersifat moral, namun juga ketaatan pada ajaran daripada Yesus itu sendiri. Ajaran Kristus itu apa? Banyak sekali. Tapi dalam kaitannya dengan perdebatan Pak Budi dengan Pak Henry Tan, maka ajaran Yesus itu diantaranya bahwa Yesus mengajarkan doktrin Allah Tritunggal. Mungkin ini belum diketahui oleh Dondi Tan dan juga belum diketahui juga saya kira oleh Henry Tan. Tapi saya mau beritahu kepada Anda berdua, misalnya ajaran Yesus tentang Tritunggal itu terdapat di dalam Yohanes pasal 14. Di situ Yesus bukan hanya bicara tentang dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana hubungan antara dirinya dengan Bapa dan Roh Kudus. Kalau saudara baca pasal 14, di situ Yesus sedang membedakan antara dirinya dengan Bapa dan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya menyertai kamu selama-lamanya." Yesus minta pada Bapa, menunjukkan Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Apa yang diminta? Seorang penolong yang lain, yaitu siapa? Roh Kudus. Ini tentu juga adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa dan Yesus. Roh Kudus itu ya. Karena jika pribadi yang sama, maka untuk apa Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus kalau Dia adalah Roh Kudus itu sendiri? Sama seperti Henry Tan mengatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Itu omong kosong, tidak mungkin. Yesus adalah Roh Kudus sementara Dia meminta kepada Bapa memberikan Roh Kudus. Itu kan tidak masuk akal. Kalau Bapa dan Yesus sebagai pribadi yang berbeda, saya kira itu tidak masalah bagi orang Islam. Tetapi Alkitab mencatat Roh Kudus juga adalah pribadi. Mengapa? Karena di dalam teksnya Dia disebut sebagai penolong yang lain dan bahkan bisa menyertai orang-orang percaya sampai selama-lamanya. Dan ini adalah tindakan suatu pribadi, tidak bisa dilakukan oleh yang non-personal. Tetapi Yesus tidak hanya berhenti di titik ini. Jika Yesus membedakan antara dirinya dengan Bapa dan Roh Kudus, sementara ketiganya adalah ilahi, adalah Allah itu sendiri, maka ini bisa menimbulkan ajaran politeisme. Bisa diasosiasikan bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah atau 3 Tuhan. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, untuk menghindari hal tersebut, menghindari kesalahpahaman itu, Yesus kemudian menunjukkan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus bukanlah pribadi yang berdiri sendiri-sendiri, terpisah secara lokatif, satu sama lainnya berada di tempat yang berbeda. Karena menurut definisi KBBI, pribadi itu menunjukkan pada individu-individu yang berdiri sendiri, terpisah satu sama lain. Tapi itu tidak benar. Istilah pribadi yang dikenakan bagi ketiganya tidak dimaknai demikian. Karena ketiganya itu menurut Alkitab adalah satu di dalam hakikat. Itu sebab Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 23, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia."
Jadi dikatakan Yesus dan Bapa itu akan diam bersama-sama di dalam orang percaya. Dan di ayat 16, pasal yang sama, Roh Kudus juga dikatakan menyertai orang-orang percaya sampai selama-lamanya. Roh Kudus bukan hanya menyertai saya, Albertur Mampuk, yang percaya kepada Yesus, tapi juga menyertai semua orang percaya, ratusan juta, bahkan miliaran orang percaya di seluruh dunia sampai selama-lamanya. Jadi baik Bapa, Anak atau Yesus dan Roh Kudus itu ternyata ada secara bersama-sama, tidak terpisah satu sama lain. Dan ini juga ditegaskan misalnya di dalam ayat yang ke-10 dan 11 di dalam pasal yang sama, masih di pasal yang sama, Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Berulang kali Yohanes mengatakan Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Jadi tidak ada keterpisahan di antara ketiga pribadi itu, karena ketiganya satu di dalam hakikat. Saudara bisa bandingkan dalam Yohanes 10 ayat 30 di mana Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ayat ini sama sekali tidak mendukung Sabellianisme. Henry Tan, jangan sombong dulu, jangan bangga dulu, jangan ketawa dulu ya. Teks ini sama sekali tidak mendukung Sabellianisme, tapi justru melawan posisi orang-orang Sabellian. Ini justru mendukung Tritunggal. Satu yang dimasukkan di sini bukan satu pribadi, tetapi menunjukkan kesetaraan antara Bapa dan Yesus, bahwa mereka itu sehakikat. Tidak ada yang lebih tinggi di antara satu yang lainnya, tidak ada yang lebih rendah di antara satu dengan yang lainnya. Itu yang dimaksudkan kata satu di dalam Yohanes 10 ayat 30 tersebut. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu mengajarkan doktrin Allah Tritunggal ternyata. Ya, Yesus mengajarkan doktrin Allah Tritunggal. Dia tidak mengajarkan Sabellianisme. Maka, jika ada orang yang menolak Tritunggal atau Trinitas, termasuk Henry Tan, Donny Tan, dan semua Tan-Tan yang lain, maka dia secara tidak langsung melawan ajaran daripada Yesus Kristus itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah orang yang menolak ajaran Yesus bisa disebut sebagai pengikut Yesus? Tidak bisa. Nggak bisa dia menjadi pengikut Yesus lawang dia menolak ajaran Yesus kok. Yang namanya pengikut Kristus atau murid Kristus, murid Yesus, dia bukan saja serupa dengan Yesus dari segi perilaku, tetapi juga tunduk pada ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Yesus. Dengan demikian, Henry Tan tidak bisa disebut sebagai Kristen. Kenapa? Karena dia menolak Trinitas. Dia menolak doktrin Allah Tritunggal. Jadi, jika Donny Tan mengatakan bahwa Henry Tan adalah seorang Kristen, itu bukan saja salah, tapi juga menunjukkan bahwa Donny Tan itu tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Dia kelihatannya bangga ya, karena telah berhasil mengadu domba antara Pak Budi Asali dengan Pak Henry Tan, yang dia anggap sebagai sesama Kristen. Itu sebetulnya hanya menunjukkan kebodohannya Donny Tan semata, yang sama sekali tidak tahu apa-apa, sekali lagi tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Yang benar adalah Pak Henry Tan itu bukan seorang Kristen. Dia adalah golongan kambing, dan Pendeta Budi Asali adalah seorang Kristen, atau yang kita kenal dengan istilah yang tercantum di Alkitab sebagai domba atau murid daripada Yesus Kristus. Mengapa? Karena dia mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, di antaranya adalah doktrin Allah Tritunggal. Maka debat pada waktu itu bukan debat sesama Kristen, tidak sama sekali, tetapi debat antara Kristen yang diwakili oleh Pendeta Budi Asali dan non-Kristen yang diwakili oleh Henry Tan. Jadi saya menganjurkan Donny Tan belajar lagi lah tentang kekristenan ya. Tidak usah sok-sok ngajar kristologi kalau Anda belum memahami kekristenan itu dengan benar, belum paham Alkitab secara benar. Ya, sebelum banyak bicara, belajar dulu dengan benar, karena bicara yang tidak didukung oleh data Alkitab itu akan jatuh ke dalam berbagai falasi, jatuh ke dalam berbagai sesat pikir, bahkan bisa jatuh di dalam fitnah. Itu sebab tidak heran jika Donny Tan selalu melakukan strawman terhadap ajaran Kristen. Maka sekali lagi sebaiknya Pak Donny Tan belajar dulu. Sebelum mengajar, mbok ya belajar. Sekarang banyak orang-orang malas belajar tapi sudah banyak bicara di YouTube. Yang benar adalah belajar dulu, banyak belajar dulu, dan setelah banyak belajar, setelah mengerti, setelah memahami dengan benar, baru bicara di YouTube. Tapi ada orang-orang, dia memang belajar tapi belajar secara salah, dan
ketika dia sudah merasa sok tahu, maka dia kemudian mulai mengajar di YouTube. Itu bukanlah tindakan seorang akademisi. Itulah Don Titan.